kriptografi asimetris RSA untuk keamanan data agar tidak dapat diketahui maknanya disebut enkripsi, dan membentuk suatu bidang keilmuan yang disebut kriptografi. Prinsip dasarnya adalah menyembunyikan informasi sedemikian rupa agar orang yang berhak saja yang dapat mengetahui isi dari informasi yang tersembunyi tersebut. Yang selanjutnya yaitu Oracle. Oracle adalah basis data yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen berbasis data RDBMS. Perusahaan perangkat lunak Oracle memasarkan jenis basis data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merek perangkat keras komputer. Yang selanjutnya yaitu PLSQL. PLSQL atau Procedural Language Structure Query Language adalah bahasa gabungan antara bahasa prosedural dan bahasa SQL, sehingga di dalamnya dapat dilakukan struktur kontrol seperti runtunan, percabangan, dan perulangan. PLSQL berada pada lingkungan back-end dan digunakan untuk membuat kontrol terhadap database yang diolah sebelum database tersebut dihubungkan dengan lingkungan front-end. Hal ini tentunya akan dapat menjaga integritas dan konsistensi data yang disimpan di dalamnya. Dan yang selanjutnya itu RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris. Ditemukan pertama kali pada tahun 1977 oleh Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Adleman. Nama RSA sendiri diambil dari inisial nama depan ketiga penemuan tersebut. Sebagai algoritma kunci publik, RSA mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Selanjutnya yaitu implementasi proses enkripsi deskripsi, di mana di sini ada 4 proses. Yang pertama, proses pengubahan karakter ke ESC2, proses perhitungan enkripsi, proses perhitungan deskripsi, dan proses pengubahan deretan ESC2 ke karakter. Itu presentasi dari saya, dan selanjutnya kepada Diana Rehilda dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kriptografi RSA pada aplikasi file transfer client server base. Kriptografi RSA. Dari banyak algoritma kriptografi asimetris yang ada, algoritma yang paling populer adalah RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976. Nama RSA merupakan singkatan dari nama 3 orang penemunya, yaitu Rivers, Samir, dan Edelman. Base 64. Base 64 adalah sebuah skema biner to text encoding yang mempresentasikan data biner dalam format string ASCII dengan menerjemahkan ke dalam representasi base 64. File Transfer Protocol adalah suatu protokol yang berfungsi untuk melakukan pertukaran file antar mesin dalam suatu jaringan yang menggunakan koneksi TCP. Perancangan sistemnya, pertama, desain umum. Sistem akan dibangun pada penelitian ini adalah implementasi algoritma kriptografi RSA pada program file transfer sederhana. Program sendiri berupa sebuah FTP client dengan fungsi-fungsi dasar dalam FTP, yaitu pertama login, kedua upload, ketiga download. Proses upload. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana alur proses upload yang dilakukan oleh sistem. Algoritma kriptografi yang dipakai adalah RSA. Enkripsi dilakukan sesaat sebelum file akan dikirimkan ke server. Proses download. Pada proses upload dilakukan enkripsi pada file. Jika file di-download, hanya akan menghasilkan
mungkin akan dibatasi sebagai berikut. 1. Kriptografi yang digunakan adalah algoritma RSA. 2. Proses enkripsi dan deskripsi dijalankan pada CPU. 3. Aplikasi transfer file berbasis client server. 4. Jaringan FTP public menggunakan FileZilla server. Selanjutnya, percobaan file. Sebagai percobaan awal, dipilih 19 file berbeda dengan ukuran acak untuk diupload dan didownload menggunakan program FTP client yang telah dibuat. Percobaan dibagi berdasarkan jaringan, yaitu localhost dan LAN. Selanjutnya, keamanan. Percobaan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menguji keamanan dari sistem yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mendownload file, melakukan FTP client lain, dan dengan melakukan deskripsi menggunakan kunci RSA yang berbeda. Keempat, waktu dan resource. Pengujian dilakukan dengan menghitung memori dan waktu enkripsi dan deskripsi 21 file teks dengan ukuran 100 KB hingga 10.000 KB menggunakan kunci 128 bit. Sekian presentasi yang saya lakukan. Atas ini saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Di sini saya membuka pertanyaan untuk para rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin saya akan bertanya, sebutkan 4 implementasi proses enkripsi dan deskripsi dan jelaskan salah satunya. Apa ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Yudit? Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yudit, yaitu implementasi proses enkripsi dan deskripsi. Yang mana tadi yaitu terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu proses pengubah karakter ke ASCII-2, dan yang keduanya proses perhitungan enkripsi. Yang ketiga proses perhitungan deskripsi, dan yang keempat proses pengubahan karakter ASCII-2 ke karakter. Mungkin di sini saya akan menjelaskan satu bagian proses, yaitu yang akan saya jelaskan yaitu proses perhitungan deskripsi, di mana proses perhitungan deskripsi dilakukan menggunakan fungsi fn_descript. Mengingat proses perhitungan enkripsi selalu dipaksa agar konsisten per blok memiliki 5 digit angka, maka pada proses deskripsi ini deret angka di atas dikelompokkan per blok 5 digit, kecuali pada blok terakhir dibiarkan apa adanya. Untuk menjaga konsistensi proses deskripsi, maka semua hasil per blok dijadikan 4 digit dengan menambahkan karakter 0 di depannya. Untuk blok terakhir tidak dilakukan proses perhitungan, karena pada proses enkripsi tidak kenakan perhitungan. Kemudian hasil tersebut disatukan menjadi satu deretan karakter agar dapat diproses ke bentuk karakter kembali. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Yudit? Mungkin sudah cukup dengan jawaban yang Mira sampaikan. Oke, jawaban Yudit kuat ya. Selanjutnya apa yang mau bertanya? Saya akan bertanya, mengapa file yang telah dienkripsi mengalami peningkatan ukuran size? Yang bisa jawab? Ya. Silakan diantara juga. File yang telah dienkripsi mengalami peningkatan size itu karena metode yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan enkripsi pada tiap array byte menggunakan base 64 encoding untuk menjaga keutuhan setiap byte pecahan yang dienkripsi. Bagaimana? Saya Sisna? cukup mengerti ya jawabannya. Oh ya, pada kesempatan ini saya juga akan mau bertanya kepada rekan-rekan tentang, yaitu di RSA kan ada terang-terang sistem. Jadi saya akan bertanya bagaimana proses perancangan sistem sejak proses download dalam RSA tersebut. Ada yang mau
Kak Dewi tadi, proses download dalam pecat. Pada proses download dilakukan inskripsi pada file. Jika file di-download hanya akan menghasilkan sebuah zipper file. Pada proses download akan dilakukan deskripsi untuk mengembalikan file ke bentuk semula. Dalam bentuk flowchartnya, download file akan melanjut ke host save file directory dan selanjutnya ke resource from server. Setelah server akan diproses. Apabila sukses, kalau sukses dia akan lanjut, kalau tidak sukses dia akan kembali lagi ke download file. Kalau sukses dia akan ke decrypt file dan downloader. Nah, hanya itu yang mungkin saya dapat menjawab pertanyaan dari Kak Dewi tadi. Oke, saya cukup puas dengan jawaban. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Mungkin di sini saya akan bertanya. Tadi kan sudah ada dijelaskan sama rekan kita Diana Ringelda tentang proses kerja FTP. Coba siapa yang bisa menjelaskan bagaimana proses kerja FTP itu sendiri? Saya akan menjawab pertanyaannya. Seperti yang dijelaskan tadi, itu FTP adalah suatu protokol yang berfungsi untuk melakukan pertukaran file antar mesin dalam suatu jaringan menggunakan koneksi TCP. Dua hal yang terpenting dalam FTP yaitu FTP server dan FTP client. Cara kerja itu pertama, FTP server menunggu koneksi dari klien. Kemudian FTP client membuka koneksi melalui port 21. Setelah server dan client terkoneksi, terjadilah tiga saluran, yaitu saluran kontrol, upload, dan download. Bagaimana saudara Mira? Ya, saya mengerti. Udah, saya membuka satu sesi pertanyaan lagi. Ya, Kepada Hilda. tadi di RSA ada dua. Ya, Bisa dijelaskan, bisa disebutkan apa saja? oke dah. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Diana Rayona, yaitu tentang dua kunci yang terdapat pada RSA. Yang pertama, di RSA tersebut terdapat dua kunci. Yang pertama kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik diketahui oleh siapa saja dan bisa digunakan untuk proses inskripsi. Sedangkan kunci pribadi hanya pihak-pihak tertentu yang boleh mengetahuinya. Privat itu dan digunakan untuk proses deskripsi. Hanya itu penjelasan dari dua kunci tersebut. Bagaimana saudara Hilda? Saya cukup mengerti. Oke lah, saya tutup sesi pertanyaan kita kali ini. Saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita tadi, yaitu kesimpulannya algoritma asimetris seperti RSA ini dapat diterapkan dalam perangkat lunak FTP dengan mengorbankan waktu upload tetapi menghasilkan keamanan yang lebih baik. Selain itu terjadi peningkatan ukuran file karena mekanisme base64 dan inskripsi RSA yang diaplikasikan ke setiap byte dan file akan di